Sahabat itu, jumpa lagi di vlognya Dunia Bengkel. Di depan saya ada satu buah alat ya, dengan brand name Inco, dengan satu buah baterai. Dimana alat ini adalah angle grinder, dan kita buka aja ya, unboxing dulu. Barang ini tidak baru ya, udah sering sekali dipakai, cuma di sini saya menerangkan bagaimana alat ini bekerja dan bagaimana durability-nya. Di sini di boxnya seperti tertulis ada brand name Inco, terus industrial ya, ini buat industri, baterai 20V, terus RPM-nya di sini 8500 RPM, terus diameternya 115 buat itunya ya, buat disknya. Terus bla bla bla. Di sini ada apa nih, panjang mungkin ada M14, terus rotasi putarnya ke kanan, terus colornya adalah kuning ya. Baterainya sama 2,0 ampere hour ya. Ini mungkin kode aja nih 20V. Terus ini share ya. Baterai ini perlu Anda ketahui bisa di share ke sesama produk yang menggunakan baterai ya. Jadi kalau misalkan Anda punya baterai direct, terus produk yang sama bisa menggunakan satu buah baterai ini ya. Oke, kita buka dan kita lihat ada apa di sini. Ada pengamannya, ada juga handle, dan ini alat utamanya ya. Ini kunci, user manual ada, dan juga dibekali ini ya, dibekali carbon brush atau enggak apa ya namanya kalau bahasa kita nya. Kita singkirkan dulu yang boxnya dan yang ininya. Ini di sini, ini di sini. Saya belum punya media khusus buat review ya. Ini hanya memanfaatkan yang ada. Terus di sini apa, bentuknya seperti ini ya, agak gede kalau perasaan. Build quality-nya bagus ya. Di sini ada karet yang soft buat pegangan. Terus di sini juga iya sama soft. Terus di sini buat carbon brush ya, carbon brush untuk penggantiannya kalau ada udah aus. Terus ini switchnya di sini ya, di sini switchnya. Terus di sini buat handle. Handlenya dipasang bisa di kiri bisa di kanan, tergantung Anda positioningnya seperti apa. Kalau misalkan bisa begini bisa, kalau misalkan biasa begini tinggal dipindah ininya ke sini. Terus ini adalah lock, kalau misalkan kita mau buka, ditekan ini dan ini akan mengunci. Saya rasa ini udah umum ya bagi para pengguna angle grinder. Terus ini pelindungnya kita pasang di sini, pelindungnya ya. Di sini ada locknya ya, kelihatan ada locknya di sini. Terus di sini juga ada, di sini dan ada di sini. Ada dua posisi ya. Bisa posisi begini, nih bisa juga posisi yang lain, nih juga posisi begini ya. Tergantung tadi yang saya sebutkan, tergantung posisi bagaimana cara menggrinder yang enak. Ada kalanya juga tidak pakai ini ya, bagi mereka-mereka yang sudah tidak takut sama percikan untuk pengamanan. Oke, itu. Dan ini jangan salah pasang ya, ini yang ada lubangnya kayak gini, ini untuk di bawah.
atas untuk gimana memasang daripada bisnya ya. Bisnya akan tersimpan di sini. Ini saya bilang durability-nya ya, kualitasnya emang bagus, cuma hati-hati kalau beli ini, harus lebih teliti karena di sini ya, di boxnya sudah tertulis baterai not included. Jadi kalau beli ini tidak termasuk ininya ya. Ini saya beli juga terpisah, sekitar berapa ya, mungkin kira-kira 100-an ya, karena saya beli ini waktu saya kerja di Saudi. Terus gimana durability-nya, kita ketika durability ini ya, durability daripada baterainya, ketahanan baterainya ketika kita lagi mengerjakan sesuatu pekerjaan. Setelah saya cek, setelah saya pakai, tidak dianjurkan ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya heavy duty, continuously running buat ininya, maka dia si baterainya ini akan cepat panas. Jadi kalau menurut saya tidak dianjurkan untuk kerjaan-kerjaan berat yang memerlukan ini selalu continue running ya, tidak bisa. Kalaupun mau pakai ini harus banyak baterai ya, dan harus juga siap charger. Seperti tadi dibilang bahwa ini itu tidak include dengan ininya, dengan baterai. Jadi harus banyak spare ini ya kalau misalkan mau pakai ini. Cuma keuntungannya kalau pakai ini, untuk kerjaan-kerjaan yang misalkan tinggi di atas jauh daripada arus listrik, bisa pakai ini ya. Itulah keuntungannya daripada pakai ini, grinder yang semacam kayak ini. Yang lebihnya kalau misalkan kita hanya dekat-dekat aja, mendingan pakai alat listrik ya, yang dimasukkan ke listrik daripada pakai yang baterai. Cuma ini simpelnya begitu. Kalau misalkan untuk di rumah bolehlah punya grinder yang semacam ini yang pakai baterai. Dan cara memasukkannya juga gampang ya. Ini adalah release lock-nya. Tinggal kalau masukkan gini doang. Kalau mau ngebuka tinggal dipencet ininya dan akan keluar otomatis ya. Dari segi, karena ini replacement ya, enggak bawaan daripada pabrik, ada perbedaan daripada warna gitu. Nanti kita review lagi. Saya punya satu alat lagi, baterai delaynya juga saya punya, nanti kita review setelah ini ya. Jadi itu kesimpulannya ya, tidak bisa digunakan untuk heavy duty, lebih baik ini ke pekerjaan-pekerjaan yang ringan, yang buat rumahan boleh. Terus yang misalkan kalaupun di industri tidak bisa untuk ke continue ya. Paling misalkan kalau misalkan kita butuh untuk motong sesuatu yang misalkan sebentar, boleh pakai ini. Kalau untuk jangka panjang kurang bagus karena si ininya cepat panas ya. Sebelum dibawa ke sini juga udah saya praktekkan itu di sana, apalagi di sana suhunya ekstrim ya. Saya kebetulan kerja di lapangan. Ini juga sering saya pakai di sana. Di sini malah jarang kepake ini karena saya punya yang itu, yang biasa, yang listrik ya, karena jangkauannya tidak terlalu jauh ya, lebih baik pakai listrik. Ini itu jangkauannya di sana. Kenapa saya beli buat alat bantu kerja saya? Kerjaan saya itu suka naik-naik, masang apa gitu. Jadi lebih simpel pakai ini ya. Cuma ya itu, kalau misalkan kita waktu motong yang banyak nggak bisa. Karena kalau di atas itu tidak mungkin kita motong yang panjang, yang butuh waktu lama, tidak. Paling juga yang ya sebentar lah. Hal-hal yang kecil yang perlu penyesuaian dengan alat-alat yang lain baru pakai ini. Terus kalau dari segi ini ya, durability mesinnya cukup bagus, cukup kuat, cukup tahan lama.
Udah berapa tahun ini, waktu di sana juga saya sering pakai, tapi alhamdulillah tidak pernah ada misalkan ini panas, enggak, malah yang sering ini yang panas. Kalau dari sini tidak pernah, alhamdulillah. Cuma ininya nih, sering sekali ganti baterai ketika eh, lagi ngerjain, ternyata baterai yang satu masih belum ini ya, masih belum penuh, terpaksa dipakai lagi karena sering banget panas baterainya. Oke, sementara itu aja ya, eh, review sederhananya untuk ke satu alat ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya.